Halo viewers, kembali lagi di channel View Indonesia bersama aku David di sini. Dan di video ini aku akan menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman semua yang ingin mempelajari atau menekuni dunia fotografi. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya. Oke, pertama ada yang namanya segitiga exposure atau triangle exposure nih viewers. Segitiga exposure atau triangle exposure adalah konsep dasar yang terdiri dari 3 komponen, yaitu shutter speed, diafragma atau aperture, dan ISO. Kita mulai dari yang pertama, yaitu shutter speed. Jadi shutter speed itu adalah kecepatan rana, yang berarti seberapa lama sensor kamera menangkap cahaya, atau sederhananya seberapa cepat kamera menangkap gambar. Shutter speed ini diukur dalam satuan detik atau fraksi detik, 1 per sekian detik. Jadi semakin tinggi angka 1 per sekian detik itu menandakan bahwa kamera menangkap gambar semakin cepat. Dan ini juga nantinya akan berpengaruh ke cahaya nih viewers. Untuk gambar yang menggunakan shutter speed tinggi 1 per sekian angka yang besar, itu nantinya akan menghasilkan gambar yang gelap. Karena dengan angka yang cepat itu menandakan bahwa sensor kamera menangkap cahaya itu secara cepat. Begitupun sebaliknya. Jika kita menggunakan angka 1 per sekian nilai yang rendah atau bahkan sampai 1 detik dan bahkan sampai ada yang 30 detik, itu nanti gambarnya akan semakin cerah karena sensor kamera menangkap gambar lebih lama. Namun ini nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan angka yang tinggi seperti 1 detik atau bahkan lebih dari 5 detik, itu dipastikan untuk posisi kameranya stabil. Dan biasanya untuk shutter speed yang lama itu menggunakan alat bantuan seperti tripod dan sejenisnya. Yang kedua ada diafragma atau aperture, atau biasanya di kamera itu ada tulisan F. Diafragma adalah bukaan lensa yang mengontrol cahaya masuk ke dalam sensor kamera nih viewers. Cara kerja diafragma adalah semakin kecil angkanya itu menandakan bahwa bukaannya semakin besar. Dan ini nantinya akan menghasilkan gambar yang lebih cerah nih viewers. Dan untuk fokusnya itu akan lebih berfokus ke satu objek atau fokusnya itu lebih sempit. Jadi ini menimbulkan efek bokeh atau backgroundnya itu menjadi blur. Begitupun sebaliknya, kalau menggunakan F dengan angka yang tinggi, itu bukaannya semakin kecil nih viewers. Dan untuk fokusnya itu akan semakin melebar, dan karena F-nya angkanya tinggi atau bukaannya kecil, itu gambarnya akan semakin gelap. Dan yang terakhir ada yang namanya ISO. Untuk ISO ini adalah sensitivitas sensor menangkap cahaya. Jadi semakin kecil angka ISO-nya, itu berarti sensitivitas dari sensornya itu semakin kecil, dan ini menghasilkan gambar yang gelap. Dan semakin tinggi angka ISO-nya, itu berarti sensitivitasnya di boost atau lebih tinggi, jadi gambar yang dihasilkan itu bisa lebih cerah. Dan untuk penggunaan ISO ini bisa juga diperhatikan dari kondisi cahaya di lokasi tempat mengambil gambar nih viewers. Kalau misalnya cahayanya sudah mencukupi, teman-teman bisa pakai ISO yang angkanya kecil. Karena kalau semisal kondisi cahaya di tempat mengambil gambar sudah cukup, kalau menggunakan angka ISO yang tinggi itu nanti jadinya akan overexposure atau gambar terlalu terang. Dan kalau untuk kondisi gelap sekalipun kita boost ISO-nya, itu nanti akan menghasilkan sedikit noise pada gambar. Jadi untuk penggunaan ISO ini bisa disesuaikan atau dikombinasikan dengan 2 komponen tadi, yaitu shutter speed dan diafragma. Sehingga kombinasi dari ketiga komponen ini disebut triangle exposure. Selain triangle exposure atau segitiga exposure, ada juga yang namanya komposisi nih viewers. Komposisi dalam fotografi adalah cara menyusun elemen-elemen dalam sebuah foto yang ingin kita ambil, sehingga fokus dari fotonya itu jelas. Dan ini juga bisa menunjang foto agar terlihat lebih menarik, seimbang, dan point of interest-nya itu jelas. Seperti yang aku katakan tadi, fokus utamanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip umum di komposisi fotografi nih viewers. Yang pertama itu ada yang namanya rule of third. Rule of third atau aturan sepertiga ini adalah komposisi yang membagi 9 bagian gambar yang terdiri dari 2 garis horizontal dan juga 2 garis vertikal. Subjek utama bisa ditempatkan di salah satu perpotongan garis untuk menciptakan tampilan yang lebih dinamis, atau bisa juga subjek utamanya diletakkan di posisi tengah-tengah. Selain rule of third, ada juga yang namanya leading lines. Leading lines atau garis penuntun ini adalah komposisi yang menggunakan garis alami nih viewers, seperti sungai, pagar, tangga, atau beberapa hal lainnya
yang mengarahkan mata penonton menuju ke subjek utama. Sehingga ini membantu penonton untuk lebih berfokus kepada objek atau subjek utamanya. Oke, setelah leading lines ada juga namanya komposisi simetri and pattern nih viewers. Komposisi simetri dan pattern ini adalah komposisi yang menampilkan keselarasan bentuk atau pola berulang sehingga menampilkan kesan estetika yang lebih menarik nih viewers. Nah, untuk komposisi ini masih ada beberapa jenis lagi. Untuk itu teman-teman bisa ulik juga, dan jika ada yang mau disampaikan bisa drop komen di bawah ya. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku David Maulana signing out, pamit undur diri. See you in the next video.